Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara yang diketahui dan disepakati oleh manusia dari perkataan para nabi adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak merasa malu, lakukan sesuka hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, malu atau rasa malu adalah ajaran para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Malu ini menjadi barometer bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ukurannya adalah rasa malu. Kita malu kepada Allah ketika kita diberi nikmat tetapi kita nggak bersyukur kepadanya. Diberi semua kelengkapan hidup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi tidak kita gunakan untuk menghamba, menyembah, beribadah, beramal soleh sesuai dengan yang dituntun dan dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Malu kita kepada Allah. Malu kita kepada Rasulullah ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Malu kita kepada Rasulullah ketika kita mengklaim sebagai umatnya Rasulullah, bahkan ingin bersama Rasulullah di akhirat kelak, tapi kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kita kepada masyarakat, malu kita kepada tetangga, ketika misalnya kita datang terlambat, misalnya kita nggak tepat janji, misalnya kita suka berbohong, misalnya kita tidak bersih sementara yang lain bersih, kita tidak rapi sementara yang lain rapi. Malu kita. Malu ketika kita, perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita membuat gaduh ketika yang lain tenang. Malu kita ketika kita dengan sadar telah melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma sosial, pranata sosial, dan etika yang disepakati dalam masyarakat. Orang sedang gencar-gencarnya tentang kebersihan, kita membuang sampah sembarangan. Orang sedang gencar-gencarnya disiplin dengan hukum, kita melanggar hukum. Malu kita. Jadi rasa malu itulah yang membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, malu yang lain termasuk diantaranya malu kepada diri sendiri. Kita bisa menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita kepada semua orang. Tapi ingat, kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita, lahir dan batin ini, pada diri kita sendiri, dan tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus seia sekata antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Kalau tidak, malu kita pada diri sendiri dan malu kita kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, malulah ketika kita melanggar hukum, sementara orang ingin hukum ditegakkan. Malulah ketika kita melanggar etika, sementara orang sedang gencar-gencarnya ingin bersama-sama menegakkan etika sebagai satu pranata sosial yang kita sepakati bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kenapa pada suatu ketika ada seseorang yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu ini, lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sami'an Nabi rajulan ya'idu akhahu fil haya. Apa kata Nabi? Al haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu, maka sesungguhnya hakikatnya ia tidak punya iman.
Sekali lagi, jika kamu tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sesuka hatimu. Mudah-mudahan rasa malu itu masih menjadi nilai-nilai yang ada dalam diri kita, dan budaya malu mesti harus ada dalam pribadi kita dan masyarakat kita. Kalau tidak, rusaklah kehidupan ini karena diisi oleh orang-orang yang tidak punya rasa malu. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.